hayya 'alas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para hadirin, khususnya Bapak Ketua DKM dan sahabat-sahabat yang mulia di Masjid Al-Ikhlas ini. Pada pagi ini kita akan mencoba membicarakan salah satu dimensi ajaran Islam yang disebut dengan tasawuf. Karena itu saya awali, ini adalah sebuah pengantar. Kalau nanti tidak puas, namanya juga pengantar. Tetapi saya ingin awali dengan sebuah cerita imajiner seorang dokter dengan pasiennya. Pasiennya itu diponis oleh dokter hanya 6 bulan lagi dia hidup di muka bumi. Seringkali dokter melebihi dan mendahului takdir. Lalu kata si pasien, apakah saya masih bisa memperpanjang usiaku, hei dokter? Dokter balik bertanya, apakah kamu suka merokok? Ya, katanya. Hentikan, kata dokter. Apakah kamu suka makan gado-gado? Betul dokter, hentikan. Apakah kamu suka, pokoknya berbagai macam yang disukai oleh si pasien itu disebutkan. Dan dokter mengatakan hentikan. Lalu si pasien itu bertanya lagi, apakah dengan menghentikan semua kesenangan-kesenanganku itu, umurku bisa panjang, lebih dari yang Anda prediksikan? Sang dokter mengatakan, tidak. Tetapi setiap orang yang kesenangannya hilang, dia akan merasa lama hidup di dunia ini. Jadi kalau sekiranya 6 bulan tuh, kalau sekiranya kesenangan dia hilang, itu mungkin terasanya berapa tahun. Karena itu saya ingin sampaikan kepada para bapak, agar pengajian ini terasa sebentar, berbahagialah. Ikutilah pengajian ini dengan penuh kegembiraan, sebab kegembiraan itu seringkali membuat kita merasa sebentar. Waktu yang kita lewati itu tidak terlalu panjang. Nah, sampai jam 6 nanti kalau sekiranya dengan bahagia mungkin akan terasa sebentar. Jadi berbahagialah agar kita merasa sebentar. Yang mana ini?
Operator bukan. Yang ini aja, slide kedua. Nah, kita awali dengan sebuah cerita yang sebut saja ini entry point kata Prof. Waska ya. Peristiwa ini memang mengejutkan. Bayangkan seorang guru besar di Universitas Nizamiyah Baghdad itu mengundurkan diri. Padahal ia berada dalam puncak popularitas dan jabatan yang begitu tinggi. Setelah ia mengundurkan diri, ia berkelana ke pelbagai negeri Islam. Bahkan pernah mengalami krisis spiritual selama 6 bulan. Dia tidak kenal siapa-siapa. Secara fisik dia sehat. Tetapi dokter yang merawatnya itu tidak bisa memaksa dia untuk mengonsumsi makanan sedikit pun. Dan ini yang sangat menarik, ia tidak bisa ngomong sekecap pun. Dia berkelana, hadirin yang saya muliakan. Ternyata dari krisis spiritual yang dia alami itu, beberapa bulan lamanya, dia akhirnya kembali ke negerinya, negeri kelahirannya, Tus namanya. Dia tidak kembali lagi ke Baghdad. Dan dia mencoba menulis, karena sehat lagi, menulis dan menulis. Yang sekarang ini kita ketahui salah satu tulisannya setelah mengalami krisis spiritual adalah Ihya Ulumuddin. Dialah Imam Al-Ghazali. Yang ingin saya kemukakan bagaimana Imam Al-Ghazali tentang tasawuf. Beliau mengatakan bahwa setelah aku belajar berbagai macam ilmu yang berkembang saat itu, ada yang disebut dengan ilmu kalam, ada yang disebut dengan filsafat, ada yang disebut dengan fikih, dan ada juga yang disebut dengan tasawuf. Dia mengatakan bahwa jalan satu-satunya menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah tasawuf. Nah, kita akan kritisi nanti. Dia mengatakan demikian itu, benarkah hanya tasawuf jalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala? Saya ingin bacakan bagaimana dia mengatakan. Ini alimtu yaqinan anna sawfiyah humus sabiqun. Aku yakin benar bahwa orang-orang yang bergerak dan berjalan di bidang tasawuf itu merupakan orang-orang yang menang, yang paling depan litoriqillahi ta'ala khosoh, untuk menuju atau jalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala khususnya. Nah, hadirin yang saya muliakan, ini dalam Al-Munqidh Minadh Dhalal. Sebut saja sebagai biografi Imam Al-Ghazali. Yang jadi pertanyaan, apa itu tasawuf? Mengapa tasawuf lahir menjadi ilmu atau disiplin ilmu seperti filsafat dan lain sebagainya? Lalu sekarang ini apa saja madhab tasawuf? Dan yang terakhir, tasawuf sekarang bukan sekedar gejala padesaan, tetapi sudah merupakan gejala perkotaan yang disebut dengan supisme perkotaan. Sementara yang terakhir, mudah-mudahan sampai jam 6 ini selesai, bagaimana kita menerapkan tasawuf itu? Apakah dia memang memberikan manfaat buat keberagamaan kita atau tidak? Inilah barangkali yang akan kita bicarakan sekarang ini. Slide 2 deh. Nah, makna tasawuf ini
Ternyata para hadirin yang saya muliakan, baik secara kebahasaan maupun secara istilah itu masih kontroversi di kalangan para ahli. Misalnya ada yang mengatakan bahwa tasawuf itu berasal dari Sophia, bahasa Latin, bahasa Yunani yang berarti al-hikmah atau filsafat. Ada juga yang mengatakan dari kata sofa, artinya suci. Orang-orang yang berada dalam kesucian itu disebut orang tasawuf. Ada juga yang mengatakan dari kata sofa, artinya barisan atau pasukan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam salah satu surah Allah berfirman, Allah sangat suka kepada orang-orang yang berjuang di jalan Allah itu beriring-iringan membangun sebuah pasukan yang sangat indah atau yang sangat kuat. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa tasawuf itu dari kata suf. Inilah Ibn Khaldun yang menulis Muqaddimah. Dia mengatakan bahwa tasawuf itu berasal dari kata suf, artinya kulit domba, bulu domba. Karena pada saat itu orang-orang Islam yang disebut sebagai sufi biasanya mengenakan pakaian terbuat dari bulu domba yang kasar. Mereka lah yang disebut sufi. Sehingga orang pertama di Kupah yang sering dikenali dan digelari sebagai sufi itu memang salah seorang yang suka pakai pakaian seperti itu. Kemana saja dia pakai pakaian bulu domba yang kasar. Namanya Abu Hashim Usman bin Syarik, meninggal dunia tahun 776 Masehi. Jadi pada abad ke-8. Dia berkeliling ke mana-mana itu pakai pakaian dari bulu domba. Dan dia disebut sufi. Sehingga Ibn Khaldun itu yakin bahwa tasawuf berasal dari kata sufi, dari kata suf. Kita tinggalkan kontroversi di kalangan para ulama berkaitan dengan asal kata tasawuf. Ampun rada di pengkeran. Tetapi orang-orang tasawuf sendiri, mutasawwifin, kalau sekiranya dia ditanya, apa itu tasawuf? Dia selalu berada dalam tasawuf. Dia sudah menjadi sufi. Dia terkenal di masyarakat menjadi pejalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat tarekat sufi. Kalau sekiranya ditanya, apa itu tasawuf? Mereka jawabannya, malam yadzuq lam ya'rif. Siapa yang tidak mengalami, siapa yang tidak merasakan, dia tidak akan paham apa itu yang disebut tasawuf. Seseorang tidak bisa menjelaskan cabai itu pedas, kecuali kalau sekiranya dia bisa merasakan, mencicipi bagaimana rasa cabai itu. Garam itu asin, susah kita menjelaskannya. Ahli bahasa sekalipun, kecuali kalau sekiranya kita mencicipi bagaimana rasa garam itu. Itulah kata ahli sufi. Kalau sekiranya Anda ingin tahu apa itu tasawuf, masuklah katanya ke dalam reng-rengan sufi itu. Nah yang sedang bicara ini bukan sufi, ini hanya sekedar menjelaskan saja. Izin Pak, ini rada tiris. Bismillah. Malahan para bapak, para ibu yang saya muliakan, orang-orang tasawuf itu menyindir mereka yang sering menyebut dirinya sufi. Dia mengatakan begini, at-tasawuf kana haqiqatan la rasman, walakinnal an kana rasman wala haqiqatan. Tasawuf itu pernah ada dalam hakikat, walau tanpa nama. Tetapi sekarang ini yang disebut tasawuf itu hanya sekedar nama saja, tapi tidak ada dalam hakikat.
Barangkali ulama yang berbicara ini dia hidup pada zaman ketika orang ribut tentang tasawuf, tetapi tasawufnya sudah jauh dari nilai-nilai tasawuf yang sebenarnya. Yang mereka utamakan adalah pakaian. Semakin ini biasanya lengan pakaian lengannya semakin lebar, itu menunjukkan semakin tinggi kedudukannya dalam tasawuf. Semakin besar gulungan serbannya, semakin tinggi dia kedudukannya dalam tasawuf. Semakin besar tasbih-tasbihnya, Amitabha, itu semakin tinggi kedudukan dia dalam tasawuf. Itu pernah terjadi gejala atau fenomena seperti itu, sehingga ulama yang betul-betul dalam tasawuf dia mengatakan dulu tasawuf itu tanpa nama. Rasulullah itu sufi, para sahabat juga adalah sufi, bahkan orang-orang yang saleh itu adalah sufi, karena inti sufi adalah mencintai Allah dengan membumikan akhlak terpuji dan menghilangkan akhlak-akhlak yang keji. Kata mereka, siapapun yang soleh itu adalah orang-orang yang tasawuf. Karenanya tasawuf pernah ada tanpa nama. Nabi tidak pernah disebut sufi. Tapi bandingkan dengan orang-orang yang di tarekat sekarang, mana yang lebih soleh, Nabi atau guru-guru tarekat? Kemudian sekarang ini kerap kali ada tasawuf namanya, tapi tidak ada dalam kenyataan. Nah, para hadirin yang saya muliakan, ini yang saya titipkan kepada Mas Jul ya. Tasawuf itu walau berbeda dalam bahasa, dari bahasa apa, kemudian yang lain-lainnya, tapi hampir sepakat ulama-ulama itu atau para pakar keislaman bahwa tasawuf ini merupakan dimensi batin atau dimensi esoterik Islam sebagai belahan dari fikih yang mengatur aspek luar. Para ulama di bidang baik itu filsafat maupun fikih atau tasawuf, mereka itu mengatakan ada dimensi esoterik, ada dimensi eksoterik. Islam itu ada yang gambarnya, lukisannya itu kasat mata, sholat, puasa dan lain sebagainya. Nah, itu diatur dalam fikih, dan fikih dikatakan sebagai dimensi eksoterik. Tetapi ada juga orang yang suka sholat. Sholat itu harus tanha anil fahsya'i wal munkar. Dia itu harus mencegah dan memagari diri seseorang yang melaksanakan sholat dari fahsya dan munkar. Tapi selesai sholat ngomongkeun batur. Selesai sholat bertengkar lantaran beda dalam kaifiat sholat. Yang satu usoli, yang satu tidak, yang satu kunut, yang satu tidak. Jumlah rakaat saja sering dipertentangkan. Kata ahli tasawuf, itu belum melaksanakan esoterik Islamnya, belum melaksanakan dimensi dalamnya, baru luarnya saja. Sholatnya betul, tetapi intisari dari sholat itu, pesan moral sholat itu tidak pernah dia ungkapkan, tidak pernah dia aktualisasikan, tidak pernah dia bumikan dalam kehidupan sehari-hari. Makanya butuh dimensi esoterik. Sholat itu supaya mencegah diri kita dari fahsya dan munkar. Itulah dimensi tasawufnya. Bahwa orang-orang fikih mengatakan sholat itu mulai dari Allahu Akbar sampai salam, tanpa berbicara dengan bahasa manusia, kecuali yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, buat pak fuqaha itu sah. Tetapi buat orang sufi belum. Lihatlah aspek atau sebut saja setelah ia sholat. Pesan moralnya gimana? Puasa itu agar kita menahan diri dari nafsu,
lihatlah setelah puasa, apakah dia mampu menahan nafsu atau tidak. Kalau puasa tanpa menahan nafsu, maka tasawufnya hilang. Dalam hadis sebetulnya ada, kalau para bapak barangkali baca Arba'in, itu kumpulan 40 hadis tulisan Imam Nawawi Ad-Dimashqi. Karena itu ada Imam Nawawi dari Banten diharapkan oleh orang tuanya agar menjadi Imam Nawawi seperti Imam Nawawi Ad-Dimashqi, namanya Imam Nawawi Al-Bantani. Tapi dia juga guru besar di Al-Haramain. Dulu kita menyuplai guru-guru besar ke Makkah Al-Mukarramah. Belakangan kita menyuplai TKI dan TKW. Jadi beda sekarang gitu. Mungkin seperti tasawuf itu. Dulu kan Mahfud Termas, Imam Nawawi Al-Bantani, kemudian Khatib Al-Minangkabawi, Khatib Sambas, itu semua orang-orang Indonesia. Dulu namanya Jawi. Untuk Nusantara ini. Itu pernah jadi guru-guru besar di Al-Haramain. Nah, kata dalam kitab kecil kitabnya itu dibicarakan di pesantren tingkat elementer. Ada hadis yang berbunyi begini. Satu ketika Nabi sedang duduk bersama para sahabat. Tiba-tiba datang seorang yang berpakaian serba putih, tidak diketahui dari mana dia jolna. Tiba-tiba bertanya, "Ma huwal iman? Ma huwal Islam? Ma huwal ihsan?" Nah, iman Islam dijawab oleh Kangjeng Nabi seperti kita ketahui. Ma huwal ihsan? Apa yang disebut dengan ihsan? Lalu Rasul kan menjawab, as-sa'il mafhum abqah minal mas'ul. Orang yang bertanya itu lebih paham ketimbang yang ditanya. Tapi Nabi terus menjelaskan, anta abudallah ka'annaka taroh fa illam takun taroh fa innaku yarah. Yang disebut ihsan itu Anda ibadah kepada Allah seakan-akan Anda melihatnya. Tapi pasti tidak bisa seperti itu karena kita memiliki jasad zahir, sementara Allah adalah gaib buat kita semua. Maka kata Rasulullah, kalau Anda tidak bisa melihat Allah dalam ibadah, ketahuilah bahwa Allah itu melihat dan menyaksikan kamu. Itu ihsan kan? Anta abudallah ka'annaka tara fa illam takun tara fa innaku yara. Saya diingatkan oleh Prof. Fuad Wahab almarhum, guru saya yang paling saya senangi karena dia mengajarkan studi teks di UIN dulu. Barangkali sahabatnya Prof. Waska ya. Itu Pak Fuad Wahab Allah yarham mengatakan, inilah yang disebut dengan tasawuf itu ihsan. Kalau iman melahirkan tauhid, Islam melahirkan fikih, ihsan melahirkan tasawuf, kata dia. Jadi tidak bisa dipisahkan tasawuf itu. Ada orang mengatakan tasawuf itu bid'ah karena tidak ada dalam Al-Qur'annya. Selalu mengacu kepada Al-Qur'anul Karim. Memang tidak ada istilah tasawuf dalam Al-Qur'an. Fikih ada misalnya. Tetapi yang lain-lain tidak ada. Nah, hadirin yang saya muliakan, inilah tasawuf. Makna tasawuf itu adalah dimensi dalam Islam. Dalam bahasa yang anak mudanya itu dimensi esoterik Islam. Ada dimensi eksoteriknya, yaitu fikih. Salat menurut orang fikih, Allahu Akbar, salam, selesai. Orang tasawuf belum selesai. Nah, lanjut deh. Kita lanjutkan sekarang. Kenapa tasawuf lahir? Kenapa tasawuf itu muncul? Dalam arti sebagai disiplin keilmuannya. Mengapa lahir? Hadirin yang saya muliakan, tasawuf telah melewati waktu dan proses panjang. Mulai dari resistensi, penolakan,
verifikasi, mencari dan menganalisis apakah absah atau tidak di dalam Islamnya, elaborasi, pendalaman dan penajaman pemahaman itu sampai kepada falsifikasi, sampai tasawuf dicari unsur-unsurnya yang menunjukkan kepalsuan dari tasawuf itu sendiri. Itu bayangkan, proses ini dilalui oleh ilmu tasawuf sejak dia muncul di permukaan. Tetapi sampai sekarang kan ada. Kalau begitu tasawuf dibutuhkan oleh umat manusia. Seperti dalam surah Ar-Ra'd ayat 17 ya. Bahwa Allah itu melukiskan atau membuat perumpamaan hak dan batil itu seperti mutiara dengan buih. Fa amaz zabadu fayadhabu jupa wa amma ma yanqusu fil ardi wa amma ma yanfa'un nas fayamkusu fil ard. Kalau buih itu akan hilang tanpa bekas. Tapi kalau apa yang dibutuhkan oleh manusia akan tetap eksis dalam kehidupan mereka. Nah, kalau tasawuf itu pernah dicaci maki, pernah dianggap palsu, pernah ditolak, tapi sekarang masih ada, berarti tasawuf dibutuhkan oleh manusia. Tasawuf itu sangat dibutuhkan oleh kaum muslimin, oleh orang-orang yang disebut salik ilallah, orang pejalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tasawuf itu sendiri sebagai disiplin ilmu itu lahir karena beberapa hal. Nah, saya ingin coba mengedepankan paling tidak 3 sebab tasawuf itu lahir. Berbeda dengan tasawuf urban seperti sekarang ini. Pertama, para hadirin yang saya muliakan, tasawuf, orang-orang tasawuf yang membangun ilmu tasawuf itu sebetulnya protes terhadap kehidupan elit yang hedonik dan materialistik. Elit-elit penguasa pada waktu itu, baik pada zaman Bani Umayyah maupun pada zaman Abbasiyah, lantaran sumber penghasilan yang begitu deras masuk ke dunia Islam lewat apa yang disebut dengan futuhat, penaklukan daerah-daerah di pinggiran Jazirah Arab, maka orang-orang yang berkuasa saat itu terpengaruh oleh kehidupan duniawi sehingga kesalehan mereka berkurang. Kecintaan terhadap dunia itu begitu hebat, begitu menyala-nyala. Di saat mereka pamer kekayaan, pakaian-pakaian yang berbeda dengan kaum elit, ini kaum elit ya. Kemudian kehidupan mereka seakan-akan longgar, abai terhadap kewajiban agama, harus menegakkan sekaligus mengurus agama. Itu abai penguasa-penguasa ini, lahirlah orang yang melakukan perlawanan, sebut saja sebagai kultur tandingan terhadap perilaku para penguasa yang kekayaannya melimpah, kemudian hidupnya mewah, lantas mereka abai terhadap terhadap ajaran-ajaran agama. Muncullah orang-orang yang berpakaian secara sederhana. Ini apa namanya itu, semacam kultur tandingan ya, kultur tandingan terhadap penguasa. Kalau para bapak baca misalnya yang namanya Abu Hasim Utsman bin Syarik yang saya sebutkan tadi dan murid-muridnya, itu pakaian-pakaiannya itu betul-betul berbeda dengan para pejabat, berbeda dengan orang-orang yang berkuasa. Saya senang menyebutnya elit ya. Karena waktu itu bukan penguasa saja yang memiliki kehidupan seperti itu, termasuk orang-orang yang kaya raya. Kedua, orang-orang yang betul-betul membangun keilmuan tasawuf ini adalah bertekad untuk meluruskan akhlak umat yang sudah mengalami dekadensi, yang sudah mengalami kemunduran. Saat itu hadirin memang klop ya. Orang-orang kayanya hidup mewah,
Sementara orang-orang miskinnya jauh dari agama dan terjebak kepada akhlak yang tidak baik. Misalnya lantaran tasawuf yang tidak benar, mereka tinggalkan dunia, kemudian mereka tinggalkan syariat, minum minuman keras mereka biasa, judi, hanya belum ada judi online. Judi itu sudah biasa, itu di kalangan masyarakat kecil, dan itu sebagai pelarian dari mereka karena mereka tidak mampu berkompetensi dan berkontestasi dengan orang-orang elit, sehingga jawabannya adalah terjebak dalam dekadensi moral. Nah, para ahli tasawuf ini ingin meluruskan mereka. Ini akhlak Islam itu saya orang Garut jadi bahasanya begitu. Iya akhlak Islam teh iya lain minum-minuman, lain mabok-mabokan, lain mewah-mewahan. Begitu kata orang-orang tasawuf. Jadi ini yang sebab yang kedua. Dan sebab yang ketiga ini di kalangan ulama. Ada di kalangan penguasa, ada di kalangan rakyat. Penguasa itu hidup mewah, rakyat kecil itu terjebak dalam akhlak yang tidak baik. Di kalangan ulama juga begitu. Di kalangan ulama itu seringkali bertengkar karena perbedaan mazhab fikih, karena perbedaan mazhab kalam. Satu sama lain mengkafirkan. Ideologi takfir pada waktu itu sangat menggejala. Kalian kafir karena tidak sesuai dengan saya. Saya paling muslim. Begitulah yang terjadi. Nah, ini karena melihat apa yang disebut dengan Islamnya itu Islam eksoterik saja, Islam dimensi luar saja. Sholat saja kan harus diatur sedemikian rupa. Kalau sekiranya kamu ruku itu harus sejajar antara kepala dengan punggung itu, sampai andaikan kita menyimpan menyimpan gelas berisi air tidak akan tumbah. Sampai begitu. Kaki juga harus dekat sedemikian rupa. Kumaha lamun anu teu damang. Cobi kumaha lamun teu damang. Saya punya sahabat yang tidak bisa ruku sebagaimana diajarkan oleh ahli fikih. Dia kalau sekiranya ruku betul-betul rubuh. Ada juga seperti kita, mohon maaf, kita kan sudah 60 tahun ke atas. Saya sedang mendaki 70 tahun sekarang ini. Jadi bagaimana kita menyangga tubuh supaya tidak rubuh, itu kan agak sedikit dilebarkan ininya, kakinya itu tidak bisa seperti orang fikih mengatakan sejengkal. Itu buat mereka yang sehat, tapi buat mereka yang agak-agak udzur itu boleh-boleh saja. Sebab yang dinilai oleh Allah bukan kaifiatnya, tetapi semua unsur dalam Islam itu yang dinilai. Nah, inilah sebab yang ketiga orang-orang tasawuf ini ingin mentransfusikan dimensi esoterik ke dalam pemikiran dan praktek Islam. Islam itu tidak sekedar luarannya saja, tidak sekedar luaran. Bicara assalamualaikum, kita membaca salam, tapi dalam hati barangkali dalam diri kita ini ngadongkol. Bukan salam kalau begitu menurut ahli tasawuf. Dia salamnya salam luar. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Malah rada ambak lamun teh sekali assalamualaikum teu diwaler. Ieu teh kamarananya jamaah teh. Assalamualaikum warahmatullahi. Nembe rada keras tah geuningan aya kan anu kitu. Itu dimensi eksoterik, padahal kita butuh dimensi esoterik. Lanjut deh. Nah, ini mazhab tasawuf. Apakah tasawuf itu punya mazhab? Sama seperti fikih. Ada mazhab Hanafi, Hambali, Maliki, Syafi'i, Ja'fari, kemudian Ibadi, kemudian dan banyak lagi ya. Itu di Oman pernah ada konferensi internasional
yang mengukuhkan mazhab fikih dalam Islam itu ternyata tidak 4 saja. Nah, dalam tasawuf juga ada mazhab. Mazhab mana para hadirin sekarang ini dalam masalah tasawuf itu bisa kita lihat ini. Pertama, para hadirin yang saya muliakan, ada mazhab ontologi. Kita sebut saja bagaimana cara pandang terhadap yang wujud ini. Apakah kita ini ada, hakikat kita ini ada atau tidak ada? Jadi wujud kita ini apakah mutlak atau mungkin nisbi? Kan para ulama mengatakan yang mutlak ada itu hanya Allah, wajibul wujud. Kita ini hanya mumkinul wujud. Kita ini hanya relatif ada atau tidak adanya itu Allah lah yang menentukan. Nah, ada dalam tasawuf itu mazhab ontologi yang aliran yang menjelaskan bagaimana melihat realitas. Bapak punten anu kasuhun, anu teu satuju entong ngritiki, entong ngritisi ya. Dina tahlilan sok aya misalnya ucapan la maksuda illallah. Apalagi la maujuda illallah. La maujuda illallah, tiada yang wujud kecuali Allah. Itu artinya tasawuf ontologi, mazhab ontologi. Kita melihat tidak ada yang ada kecuali Allah. Kita ini nisbi. Nah itu, ini mazhab ontologi. Barangkali dalam bahasa ini namanya wahdatul wujud. Itu sering kita dengar, wahdatul wujud, dari Ibn Arabi sampai kepada Hamzah Fansuri, kemudian Samsudin Sumatrani, sampai kepada Abdul Muhyi di mana itu, di Tasik ya, di Pamijahan. Ini hadirin yang saya muliakan, mazhab ontologi. Yang kedua, mazhab epistemologi. Dia tidak terjebak pada pertanyaan atau sebut saja kontroversi. Bagaimana kondisi keadaan alam ini? Bagaimana wujud ini? Yang penting buat dia membersihkan diri kita untuk memperoleh pengetahuan. Sebab dalam Islam, apalagi ahli tasawuf, belajar ilmu itu tidak sekedar kita belajar dengan penalaran rasional, tidak dengan belajar melakukan percobaan secara empirik di laboratorium, tetapi ada cara memperoleh ilmu kita yang tidak penalaran rasional, tidak pengalaman empirik, tapi berdasarkan penyucian diri kita. Penyucian diri kita, la yamassuhu illal mutahharun, dalam Quran itu kan. Itu seringkali orang yang tidak punya wudu jangan menyentuh Quran. Tapi buat orang-orang tertentu, la yamassuhu illal mutahharun itu tidak akan bisa menyentuh intisari Islam dan termasuk makna Al-Quran kecuali mereka yang dibersihkan dirinya dan disucikan jiwanya. Nah, orang tasawuf itu ingin mensucikan diri kita untuk memperoleh pengetahuan. Apa betul ada pengetahuan yang datang tanpa belajar? Ada. Kangjeng Nabi Muhammad termasuk nabi-nabi yang lain tidak pernah belajar. Di mana universitasnya Nabi Muhammad SAW? Kita tidak menemukan Universitas Muhammad SAW. Universitas Abu Bakar, Umar, Utsman tidak. Tapi sebut saja para nabi. Nabi memperoleh ilmu pengetahuan itu, memperoleh wahyu, sebab ilmu paling tinggi adalah wahyu. Itu tidak dengan cara belajar konvensional seperti kita. Masuk sekolah, masuk kelas, masuk ruangan kuliah, tetapi berdasarkan penyucian diri kita. Inilah tasawuf, para hadirin yang saya muliakan.
Saya pernah diskusi dengan Prof. Ahmad Hidayat, ya direktur pertama pasca UIN, itu di tahun 99. Itu tentang ini, bahwa ilmu itu dibukakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lantaran suci dirinya. Di Genggong itu ada Kiai Hasan, biasa dipilari di Google, di Jawa Timur ya Genggong itu Kiai Hasan ini hadirin tidak belajar seperti santri-santri yang lain. Di pesantren yang dia itu ada kiai besarnya, dia tidak belajar seperti santri-santri yang lain, Nyorogan atau Bandungan, tetapi ia berkhidmat kepada kiainya. Kalau sekiranya jam 2 sebelum tahajud, dia sudah berada di pintu kamarnya menyediakan air untuk wudhu kiainya. Kemana dia pergi, dia bawa kitabnya. Kalau sekiranya bukan kitab, barang-barang, ya pokoknya berkhidmat kepada kiainya. Dan alhamdulillah ketika kiai itu meninggal dunia, justru wasiatnya sebelum meninggal dunia, yang memimpin pesantren itu harus Hasan. Lalu terkenal Hasan Genggong. Dia tidak belajar seperti biasa. Dia khidmat kepada gurunya sehingga Allah berikan ilmu melebihi santri-santri yang belajar biasa. Inilah tasawuf. Jadi kalau para bapak, para ibu ingin ilmu laduni, dalam bahasa kita ilmu laduni, ilmu yang tidak perlu dipelajari di bangku-bangku sekolah dan fakultas, sucikan jiwa kita, sucikan hati kita, kata Agim, insya Allah Allah akan melimpahkan, namanya faid kan, Allah akan limpahkan ilmu kepada kita semua. Nah ini madhab epistemologi. Jadi ada madhab ontologi, madhab epistemologi, dan yang terakhir madhab etika. Etika ini sejumlah aturan perilaku yang harus diikuti oleh si salik. Misalnya bagaimana ia tidak boleh berbicara dengan bahasa manusia, sekian puluh hari dia harus berbicara dengan Al-Quran saja. Itu madhab etika. Di Abah Anom atau di tempat-tempat yang lain, Prof. Ahmad Tafsir itu masuk dalam kelompok badal ya, termasuk khalifahnya. Itu yang diatur adalah akhlak. Bagaimana khidmat kepada guru, sampai yang namanya, mohon maaf, saya dulu pada almarhum Prof. Fuad Wahab, itu tugas kepada saya adalah pelajari ta'lim muta'alim, kemudian sampaikan dalam seminar. Itu bagaimana diatur sedemikian rupa akhlak atau perilaku murid kepada guru, dan bagaimana guru kepada murid. Itu sampai begitu hadirin yang saya muliakan. Ini sebetulnya berada dalam tataran tasawuf. Karena akhlak mulia itu diajarkan oleh tasawuf. Lanjut deh. Nah, ini pelembagaan tasawuf. Seiring dengan perjalanan waktu, tasawuf kemudian mengalami institusionalisasi, pelembagaan yang dikenal dengan sebutan tarekat. Jadi kalau para bapak sekarang, apa itu bedanya tasawuf dengan tarekat? Tasawuf itu keilmuannya. Tarekat itu adalah jalan yang sudah tasawuf yang sudah dibakukan dan dibukukan. Kadang-kadang antara tarekat yang satu dengan tarekat yang lain berbeda. Misalnya ada tarekat di sini, ada tarekat Qadiriyah, ada tarekat Naksabandiyah, ada tarekat Al-Khawatiyah, As-Sadiliyah. Itu yang menganjurkan orang itu kaya, As-Sadiliyah. Jadi orang tasawuf itu harus orang kaya. Tidak boleh dia miskin-miskinan katanya. Makanya disebut tasawuf PIP. Itu As-Sadiliyah. Salah satu di antaranya kitabnya Al-Hikam yang ditulis oleh Athoillah. Di Indonesia ada di Bandung malahan, itu Agim itu.
Itu yang mengajarkan Al-Hikam. Itu tulisan Athaillah As-Sadiliyah. Walaupun Agim tidak menyebut sebagai tarekat Sadiliyah. Beliau menyebutnya sebagai bengkel akhlak Darut Tauhid saja. Nah, para hadirin yang saya muliakan, karakter bedanya dengan tasawufnya. Ada aturan perilaku yang baku dan dibukukan. Ada yang disebut dengan ratib. Ratib itu bacaan-bacaan wirid yang harus dibaca oleh para murid tasawuf. Menjadi pengikut harus lewat bai'ah. Tidak bisa misalnya saya mau menjadi tarekat Naqsabandiyah, tidak bisa. Tapi harus datang dulu kepada guru tawajuh. Dia diinaugurasi, dilatih oleh guru, Anda sudah sah menjadi pengikut Naqsabandiyah misalnya begitu. Kemudian makom spiritual harus ditempuh oleh terdapat makom spiritual. Ada tobat, ada ridho, ada yang disebut waro, kemudian takwa, juhud dan lain sebagainya. Itu makom yang harus ditempuh oleh mereka sebagai kafilah ruhani. Sementara yang terakhir ada aktivitas zikir yang dibimbing oleh mursyid. Dia tidak boleh untuk membaca zikir sendirian. Saya ini ingin memproduksi zikir bagaimana keilmuan saya saja. Di dalam tasawuf tidak. Tarekat apa Bapak? Anutan tarekat apa? Itu harus sesuai dengan ratib yang dibaca dan diajarkan oleh gurunya. Ada ratib Abah Anom, ada ratib misalnya Sadiliyah, ada ratib Syatoriyah, itu Al-Kasyaf. Kemarin saya kebetulan diminta untuk salah seorang narasumber. Para kiai dikumpulkan dari pelbagai pesantren di Jawa Barat ini, di Al-Kasyaf tempatnya. Pesantren di Cinunuk ke atas. Itu menganut Syatoriyah. Yang memimpin pesantren itu merupakan khalifah dari mursyid di Indonesia. Namanya Prof. Dr. Geopani Tariga. Orang Sunda tapi seperti orang Itali gitu namanya. Itu pemimpin pesantren Al-Kasyaf. Nah, hadirin yang saya muliakan, inilah perbedaan tasawuf dengan tarekat. Jadi tarekat itu sebut saja sebagai jalan yang harus dilalui, sedangkan tasawuf itu dalam keilmuannya. Lanjut deh, 5 menit lagi. Nah, tasawuf urban sekarang. Kini tasawuf bukan gejala padesaan, melainkan telah menjadi tren masyarakat kota kelas menengah. Sebagian bahkan para pengamal tarekat ini mengenakan jas. Kalau saya pakai jas bukan karena apa-apa, bukan tasawuf perkotaan. Ini karena dingin tadi Pak. Ketika saya dijemput oleh adik saya Pak Ustadz Idat, itu dinginnya bukan main. Ya, makanya pakai jas. Biasanya saya tidak pakai jas, kecuali dalam ujian oleh guru-guru besar saja. Nah, para hadirin yang saya muliakan, bahkan ada yang ngaji dan berzikir di hotel-hotel berbintang. Para Madinah yang dibangun oleh Cak Nur almarhum bersama kawan-kawannya, itu kajian keislaman yang paling disukai oleh masyarakat kota adalah tasawuf. Padahal itu sambil bayar Pak. Ngaji tasawuf di para Madinah sambil bayar. Di kita kan tidak. Ini di Al-Ikhlas tidak perlu bayar. Pakai tasawuf. Itu katanya mereka itu terdiri atas orang-orang yang sebut saja dalam kekayaannya tuh melimpah ruah. Jadi gejala ini. Kenapa? Ini baru hipotesis. Belum ada penelitian. Penelitian pernah ada di Cilandak oleh Ratna Juwita dengan Eva Haidi. Itu 2 psikolog dari UI. Dia mengadakan penelitian, ternyata betul bahwa tasawuf itu digandrungi oleh orang-orang kota sekarang karena orang-orang kota itu merasa resah dalam kehidupannya. Dia seringkali digoda oleh pikiran-pikiran kalut.
Nah begitu dia masuk dalam tarekat yang ada di Cilandak itu, di Al-Amin, masjidnya barangkali Masjid Al-Amin. Ternyata mereka itu menunjukkan relaksasi yang begitu tinggi, bahkan ketenangan dan ketentraman jiwa yang lebih dari orang lain. Di sekitarnya orang-orang itu banyak nuparasea, resah dan gelisah. Pengamal tarekat ini malah menunjukkan orang-orang yang tenang, tentram dan sebagainya. Mungkin itu sebabnya kenapa sekarang tasawuf menjadi gejala kota. Nah, kita mencoba mencari mengedepankan hipotesis apa sebabnya sekarang diminati oleh orang kota. Pertama mungkin mengikuti tren dan perkembangan wacana. Karena ninggal orang-orang tetangga dan sebagainya masuk tasawuf, lalu dia ikutan tasawuf. Karena yang dibicarakan sekarang ini lebih banyak tasawuf, maka tren keilmuan Islam tasawuf dia ikuti. Ya sekali lagi di Paramadina. Tetapi ketika putra Pak Sudarmono mendirikan Yayasan Tazkiyah, yang di situ tasawuf diajarkan, bahkan tidak ada filsafatnya, tasawuf dan tasawuf, maka katanya terjadi eksodus. Terjadi pemindahan besar-besaran dari Paramadina ke Yayasan Tazkiyah putranya Pak Sudarmono, Ibu Yanti namanya. Nah ini gejala yang sangat fenomenal di negeri kita. Bagaimana tasawuf itu digandrungi oleh orang-orang yang dulu mungkin jadi sasaran kritik tasawuf karena hidup mewah, lupa terhadap agama. Kemudian mencari kepuasan intelektual dan menambah wawasan. Lalu pelarian diri karena gagal menjalani hidup yang kompetitif. Walaupun ada yang pelarian dirinya itu bukan karena gagal. Misalnya di Bandung, Pak Prof. Dadang Kahmat itu penelitiannya adalah spiritualitas kota Bandung. Dia mencoba menganalisis mengapa orang ikut kepada Abah Anom. Nah ada guru besar pengajar filsafat, tapi dia pergi ke Abah Anom karena merasa tidak tentram, tidak tenang dengan ilmunya yang disebut dengan filsafat itu. Bapak-bapak tahu barangkali Prof. Waska lebih kenal kepada beliau karena satu alma mater bersama Pak Ahmad Sanusi. Itu dia lari, padahal guru filsafat. Ahmad Hidayat almarhum, Nurul Ain dan siapa itu? Itu semua ke sana. Jadi dalam rangka pelarian psikologi. Sementara yang terakhir pencarian makna hidup yang hakiki yang bersifat spiritual. Nah inilah sebab-sebab orang sekarang menggandrungi tasawuf. Terakhir barangkali Dek, slide terakhir. Pamungkas. Aduh, mohon maaf lebih 1 menit ya, lebih 1 menit. Jika dianalisis lebih elaboratif, maka ada 2 jenis tasawuf. Tasawuf aktif dan tasawuf eksesif. Tasawuf aktif adalah tasawuf yang mencintai, dalam tanda petik, tidak meninggalkan dunia, bahkan ingin menguasai dunia karena Islam harus menjadi para pemimpin. Tidak eksesif, tidak melarikan diri. Kan ada yang melarikan diri. Lantaran dunia ini sudah penuh dengan kedurhakaan, lalu dia lari sendiri ke gubuk yang ada di gunung, di hutan-hutan. Ya soleh atau pasti soleh mensorangan. Coba tidak ada siapa-siapa, pasti soleh. Tidak ada tempat bertengkar, orang kawan bertengkar, keur ngomongkeun batur oge moal aya. Jadi pasti soleh. Nah itu tasawuf eksesif. Malah ada yang mengatakan dunia ini bagaikan bangke, yang cinta bangke kecuali gogong. Berarti orang yang sekarang hidup di dunia ini, yang cinta dunia, itu bukan manusia lagi. Kata tasawuf eksesif. Tapi yang saya ingin sampaikan tasawuf aktif, tasawuf positif, tasawuf yang mengajarkan dimensi esoterik Islam, tasawuf yang mengajarkan inti ajaran Islam. Sebut sajalah kalbuknya Islam. Kemudian ini tasawuf aktif dan positif, selain rekonsiliasi dengan syariat, maksudnya
fikih dengan tasawuf itu digabungkan, juga menggesa pengamalnya untuk melakukan aktivitas sosial dan menghindari pasivitas. Bagaimana Darut Tauhid kalau sekiranya betul ya, karena Atoilah yang jadi mbahnya Mas Agim itu, Agim itu Atoilah Al-Hikam. Bagaimana mereka kaya-kaya kan? Darut Tauhid itu kaya, punya aset miliaran atau bahkan triliunan. Padahal itu tasawuf. Jadi ini yang tasawuf positif sebetulnya. Tapi kalau ada orang yang, kenapa Anda nih hidup miskin, pakaian compang-camping, makanan pun 3 hari sekali, hanya nasi kering saja, saya ini sedang tasawuf. Itu bohong itu. Itu pelarian diri dari kehidupan yang tidak mampu untuk berkontestasi dengan orang lain. Kalau sebetulnya Sadiliyah mengatakan orang tasawuf itu harus kaya. Umat Islam itu harus kaya. Bagaimana zakat kalau tidak kaya? Tidak mungkin naik haji kalau tidak kaya. Tidak bisa kita beramal dengan harta kekayaan kalau sekiranya tidak punya kekayaan. Inilah tasawuf positif. Jadi walaupun para bapak misalnya sekarang ini mau bergabung dengan tasawuf apa saja, itu tasawuf positif yang harus kita ambil bersama. Nah, tasawuf negatif adalah menegasikan arti penting kehidupan duniawi. Seperti tadi mengatakan dunia itu adalah bangkai, seraya menganjurkan ujlah. Pokoknya ujlah itu menyepi, bersemedi, bertapa di tempat-tempat tertentu tanpa bergaul dengan manusia lain. Dijamin bapak-bapak akan lebih soleh ketimbang yang lain karena tidak ada tantangan. Padahal katanya soleh tidaknya dalam Islam, lihatlah ketika dia bergaul dengan sesama manusia. Ujian ini, kehidupan bermasyarakat itu ujian. Makanya kalau sekiranya kita terbawa, tergerus oleh kehidupan umumnya, berarti kita tidak memiliki konsistensi atau istiqomah dalam kehidupan beragama. Nah, untuk sementara ini, kalau para bapak ingin mempelajari tasawuf, bacalah Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumuddin ini karya Imam Ghazali. Profesor yang keluar dari Universitas Nizamiyah yang saya bicarakan di Prawacana. Sebab apa? Sebab Ihya Ulumuddin itu menggabungkan antara syariat dengan tarekat. Dia tidak sekedar fikihnya, tetapi dia juga tasawufnya. Walau harus hati-hati. Karena dalam Ihya Ulumuddin tidak jarang kita temukan hadis yang dhaif. Prof. Dr. Kordowi itu menganalisis mana hadis-hadis sahihnya, mana hadis-hadis dhaifnya. Tapi para ulama sepakat lagi keur amal mah dhaif oge teu nanaon. Keur amal perbuatan mah sepertos utlubul ilma walau bisin, carilah ilmu walau ke negeri Cina. Itu kan bukan hadis itu. Atau yajid wa yankus, al iman yajid wa yankus, iman itu bertambah dan berkurang, itu bukan hadis. Silakan baca, itu Imam Bukhari yang berbicara begitu. Kata Imam Bukhari, aku melanglang buana, datang ke pelbagai tempat di negeri Islam. Aku temukan lebih dari 1000 ulama besar dan mereka tidak pernah berbeda pendapat bahwa iman itu bertambah dan berkurang. Innamal iman yajid wa yankus. Nah, tapi kata para ulama, hari keur amal mah teu nanaon hadis dhaif oge. Tapi kan bahaya kalau sekiranya mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah telah berkata, padahal Rasul tidak pernah berkata. Di akhirat nanti ada sanksi eskatologis. Man kazzaba alayya muta'abidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta atas namaku, aku dikatakan ngomong begitu padahal aku tidak pernah berbicara, siap-siap saja nanti di akhirat berada dalam api neraka. Nauzubillahi min dzalik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Atur nuhun. Desi mana Desi? Kali pasang. Iya, pasang. Betul kan punya ini karena ayat Islamnya bahwa